Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wilda Farah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 2. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai auditing di investing and financing cycle. Sebelumnya, kelompok 8 ini sudah beranggotakan saya sendiri Ali Rahmalita, Selvi Nurmeida, dan Ade Maulana. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai overview of the investing and financing cycle. The first is investing activities. Investing activities are the purchase and sale of land, buildings, equipment, and other assets that generally help for resale. In addition, investing activities include the purchase and sale of financial instruments not intended for trading purpose. An entity acquires this asset because they support its operations and care processes. Oke, jadi aktivitas investasi itu adalah pembelian dan penjualan tanah, bangunan, peralatan, serta aset lain yang umumnya tidak ditahan untuk dijual kembali. Di samping itu, aktivitas investasi juga mencakup pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan perdagangan. Suatu entitas mengakuisisi aset-aset ini karena aset itu diperlukan untuk mendukung operasi dan proses intinya. Terdapat dua langkah dalam mengaudit aktivitas investasi. Yang pertama yaitu meliputi pemahaman atas aset yang diperlukan untuk mendukung operasi entitas bersangkutan. Misalnya seperti mesin, peralatan, fasilitas, tanah, atau sumber daya alam. Dan tingkat pengembalian yang diharapkan perusahaan akan dicapai dari aset yang mendasarinya. Lalu yang langkah kedua yaitu meliputi penentuan aset apa yang diakuisisi selama periode berjalan. Biasanya pertumbuhan aset tetap harus memperlihatkan hubungan yang konsisten dengan pertumbuhan pendapatan. Aset jangka panjang biasanya cukup stabil bagi kebanyakan entitas. Jadi sebagian besar aset tetap yang ada pada akhir tahun itu juga ada pada awal tahun. Karenanya, auditor sering memusatkan strategi audit pada audit perubahan aset jangka panjang, bukan pada keseluruhan populasi aset jangka panjang. Yang kedua ada financing activities. Financing activities include transactions and events where the cash is obtained from repaid to creditors, debt financing or owner's equity financing. Financing activities would include, for example, acquiring debt, capital lease, issuing bonds, or even preferred or common stock. Financing activities would also include payments to retire debt, acquiring stock or treasury stock, and the payment of dividends. Jadi, aktivitas pembiayaan itu mencakup transaksi dan peristiwa di manakah diperoleh dari atau dibayarkan kembali kepada kreditor, yaitu pembiayaan dengan utang, atau pemilik, yaitu pembiayaan dengan ekuitas. Aktivitas pembiayaan ini dapat meliputi seperti mendapatkan pinjaman, risk modal, menerbitkan obligasi, atau menerbitkan saham preferen atau saham biasa. Aktivitas pembiayaan juga akan mencakup pembayaran untuk melunasi utang, mengakuisisi kembali saham atau treasury stock, dan membayar dividen. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Selvi Nurmeida. Ya, materi selanjutnya, the investing cycle. The logic that applies to the audit of plan asset is essentially the same as the logic that will apply to long-term assets such as natural resource or goodwill that may result in a merger or acquisition. Maksudnya, logika yang berlaku untuk audit aset tetap pada dasarnya sama dengan logika yang akan diterapkan pada aset jangka panjang seperti sumber daya alam atau itikat baik yang dapat mengakibatkan merger atau akuisisi. Next. Selanjutnya ada audit objektif. Pada audit objektif ini ada beberapa klasifikasi transaksi yang terkait dengan audit aset tetap, di mana acquiring fixed asset whether purchased or manufactured. B, dispose of fixed asset, sell or trade in of fixed asset. C, repair and maintenance transaction, which might include transaction which shall be capitalized discounts. D, depreciation expense, the matching of the cost of fixed asset with revenues. Ya, yang pertama,
ada perolehan aset tetap, baik dibeli ataupun diproduksi. Kemudian yang kedua, pelepasan aset tetap, yaitu terdiri dari penjualan atau tukar tambah aset tetap. Yang ketiga, transaksi perbaikan dan pemeliharaan yang mungkin termasuk transaksi yang harus dikapitalisasi. Kemudian ada juga diskon. Lalu yang keempat, ada beban penyusutan atau pencocokan biaya aset tetap dengan pendapatan. Next. Selanjutnya ada transaction objective. Dalam transaksi ini ada occurrence, completeness, accuracy, cutoff, and classification. Occurrence record acquisition of plant asset, disposal of plant asset, and repair and maintenance transaction represent transaction that occurred during the year. Maksudnya, akuisisi yang dicatat dari aset pabrik, pelepasan aset pabrik, dan transaksi perbaikan dan pemeliharaan merupakan transaksi yang terjadi selama 1 tahun. Next, completeness, all acquisition of plant asset and disposal of plant asset and repair and maintenance transaction that occurred during the period were recorded. Maksudnya, semua akuisisi aset pabrik dan pelepasan aset pabrik ini serta transaksi perbaikan dan pemeliharaan yang terjadi selama periode tersebut harus dicatat. Next, accuracy, acquisition of plant asset, disposal of plant asset, and repair and maintenance transaction are accurately valued using GAAP and quarterly journalized, summarized, and post. Transaction for depreciation expense are properly reviewed. Maksudnya, akuisisi aset pabrik, pelepasan aset pabrik ini dan transaksi perbaikan serta pemeliharaan dinilai secara akurat menggunakan GAAP dan kemudian di jurnal, diringkas, serta diposting dengan benar. Next, cutoff, all acquisition of plant asset and disposal of plant asset and repair and maintenance transaction have been recorded in the recorded accounting period. Maksudnya, semua akuisisi aset pabrik dan pelepasan aset pabrik dan transaksi perbaikan serta pemeliharaan telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. And the last, classification, all acquisition of plant asset and disposal of plant asset and repair and maintenance transaction have been recorded in the proper account. Maksudnya, semua akuisisi aset pabrik dan pelepasan aset pabrik serta transaksi perbaikan dan pemeliharaan telah dicatat dalam akun yang benar juga. Next. Balance objective. One, existence, record plant asset, respect productive asset that are in use at the balance sheet date. Maksudnya, aktiva tetap yang dicatat merupakan aktiva produktif yang digunakan pada tanggal neraca. Kemudian yang kedua, competence, plant asset balance include the effect of all applicable transaction during the period. Maksudnya, saldo aktiva tetap mencakup pengaruh semua transaksi yang terjadi selama periode berjalan. Yang ketiga, right and obligation. The entity own or has a right to all record plant asset at the balance sheet date. Maksudnya, entitas itu memiliki atau mendapatkan hak atas semua aktiva tetap yang dicatat pada tanggal neraca. And the last, valuation and allocation. Plant asset balance are set at cost less accumulated depreciation and are written down for material impairment. Maksudnya, aktiva tetap dicatat pada harga pokok dikurangi akumulasi penyusutan dan diturunkan nilainya sebesar penurunan nilai yang material. Next. Disclosure objective. 1. Occurrence and right and obligation. Disclose plant and equipment event and transaction have occurred and pertain to the entity. Maksudnya di sini adalah kejadian dan hak dan kewajiban, peristiwa dan transaksi pabrik dan peralatan yang digunakan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Next, competence. All PP&E disclosed that should have been included in the financial statement have been included. Semua penggunaan PP&E yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan telah dicantumkan.
Next, all NPP information is appropriately present and described, and information in this clause is fully expressed. Di mana semua informasi PPNI disajikan dan dijelaskan dengan tepat, dan informasi dalam pengungkapan dinyatakan dengan jelas. And the last, accuracy and valuation. PPNI information is disclosed accurately and at appropriate amount. Maksudnya, informasi PPNI diungkapkan secara akurat dan dalam jumlah yang tepat. Next. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Alia. Oke, materi selanjutnya itu ada testing of control of the cycle in testing cycle. Nah, yang pertama itu ada understanding of internal control system atau yang biasa kita kenal dengan SPI atau sistem pengendalian internal. Nah, understanding of internal control is a system designed to control business process to prevent potential errors, fraud, and inefficiency. Jadi maksudnya itu SPI itu ada sistem yang dirancang untuk mengendalikan proses bisnis untuk mencegah potensi terjadinya kesalahan, kecurangan maupun pemborosan. Nah, di sini ada the framework that is commonly used to understand and test SPI is the framework developed by COSO atau Committee of Sponsoring Organization. Di sini ada 5 unsur. Yang pertama itu ada control environment atau lingkungan pengendalian. Jadi maksudnya faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi yang berpengaruh besar terhadap efektivitas SPI. Kemudian ada risk assessment atau asesmen risiko, yaitu kesadaran manajemen terhadap risiko penyimpangan, baik yang bersifat tidak sengaja maupun yang disengaja, termasuk sistem yang dirancang untuk mengatasi risiko kecurangan penyimpangan. Kemudian yang ketiga itu ada control activities atau aktivitas pengendalian, yaitu tindakan konkret untuk mencegah penyimpangan atau fraud, misalnya melalui konsep pemisahan fungsi, kelengkapan dokumen transaksi, dokumen pembukuan, dokumen laporan, audit internal atau audit independen, dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu ada information and communication system atau sistem informasi dan komunikasi, yaitu sistem informasi dan komunikasi antar bagian dalam organisasi untuk menjamin efektivitas proses bisnis. And the last is monitoring, yaitu pemantauan secara periodik, misalnya melalui program audit internal untuk memastikan apakah pengendalian internal perusahaan itu udah efektif atau belum. Boleh di next. Nah, in the audit of fixed asset, the elements of internal control that are important that observed include. Nah, di sini ada 9 poin. First is planning atau perencanaan, biasanya itu dalam bentuk dokumen perencanaan investasi aset tetap. Kemudian yang kedua itu ada budget, yaitu bentuk dokumen anggaran pengeluaran untuk aset tetap. Kemudian ada separation of function atau pemisahan fungsi, biasanya itu berbentuk fungsi-fungsi pelaksanaan transaksi aset tetap, termasuk deskripsi untuk tugas-tugasnya. Kemudian ada transaction document atau dokumen transaksi, biasanya itu berbentuk pengadaan aset tetap, mulai dari tender pengadaan aset tetap sampai dengan kontrak pengadaan aset tetap, yang harus diserai dengan bukti-bukti pengeluaran kas untuk pengadaan aset tersebut. Kemudian ada bookkeeping document atau dokumen pembukuan, itu bisa mulai dari jurnal, buku pembantu, daftar aset tetap, dan laporan periodik aset tetap. Kemudian ada independent checking, yaitu biasanya itu dalam bentuk sistem yang dirancang untuk pengecekan ketepatan pengolahan data dan pelaporan, baik manual maupun berbantuan komputer. Kemudian yang ketujuh itu ada competent human resource,
atau SDM-nya itu harus kompeten. Nah, biasanya itu diaplikasikan dalam bentuk kebijakan, pendelegasian wewenang, dan tanggung jawab serta dokumen evaluasi kinerja SDM yang terkait dengan pengelolaan aset tetap. Kemudian ada information teknologi atau teknologi informasi. Dapat diaplikasikan dalam bentuk teknologi informasi yang dirancang dan dimanfaatkan untuk pengendalian dan monitoring aset tetap. Misalnya dalam bentuk spreadsheet atau dalam bentuk aplikasi manajemen aset lainnya. Nah, yang terakhir itu ada monitoring atau pengawasan. Nah, biasanya itu diaplikasikan dalam bentuk evaluasi dan pengembangan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian aset tetap. Boleh di next? Nah, kemudian ada substantive test for fixed asset atau tes substantif untuk aset tetap. Next. Nah, yang pertama itu ada determining detection risk. Jadi, pertama-tama itu kita harus deteksi risikonya. Now, when determining detection risk, the auditor should consider the extent to which the client has construction assets, significant capital risk, and significant addition and withdrawals from those assets. The auditor also needs to evaluate the assumption relating to accounting estimates for depreciation expense. Jadi ketika mulai risiko deteksi ini, auditor harus mempertimbangkan sejauh mana klien mempunyai aktiva konsumsi, kemudian modal sewa yang signifikan, dan penambahan serta penarikan yang signifikan dari aset-aset tersebut. Nah, auditor juga perlu mengawasi asumsi-asumsi kunci yang bertalian dengan estimasi akuntansi atau atas beban penyusutan. Nah, pada akhirnya risiko deteksi ini dalam penugasan yang berulang seringkali tergantung pada pengendalian internal siklus pengeluaran. Next. Nah, kemudian ada design a substantive test. Yang pertama itu ada initial procedure, kemudian ada analytical procedure, yang ketiga itu ada testing of transaction details, yang keempat ada testing of balance details, yang kelima ada testing of balance details, khususnya untuk accounting estimation, kemudian yang terakhir itu ada comparison of presentation report with GAAP. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, desain substantive test yang pertama itu ada initial procedure. Poin pertama itu ada obtaining an understanding of the business and the industry. Jadi, pada awalnya itu yang harus kita kuasai itu memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri yang bersangkutan. Nah, prosedur ini memberikan sarana untuk mengevaluasi kelayakan bukti yang diperoleh pada tahap audit berikutnya. Kemudian poin kedua itu, the auditor determines that the beginning general ledger balance for fixed asset account are in accordance with the previous period working papers. Jadi auditor itu harus menentukan bahwa saldo buku besar umum awal itu untuk akun aktiva tetapnya telah sesuai dengan kertas kerja periode pada sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu ada the auditor should test the mathematical accuracy of the client prepared schedule of addition and disposal and reconcile the totals with change in the related general ledger balance for property, plant and equipment during the period. Jadi auditor itu harus menguji ketepatan matematis dari schedule penambahan dan pelepasan yang disiapkan klien, serta merekonsiliasi totalnya dengan perubahan saldo buku besar umum terkait untuk aktiva tetap selama periode berjalan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada analytical procedure. Determine the expected fixed asset balance figure using the understanding of the entity in the industry and business activity. Jadi
auditor itu harus menentukan angka saldo aset tetap yang diharapkan menggunakan pemahaman tentang industri dan aktivitas bisnis. Nah, yang kedua itu perform ratio calculation. Jadi di sini auditor bisa melakukan penghitungan rasio, di antaranya itu ada fixed asset turnover dengan menghitung net sales dibagi dengan average fixed asset, kemudian total asset turnover dengan cara net sales dibagi dengan average total asset, kemudian ada return on total asset, itu rumusnya net income dibagi dengan interest dikali 1 min tax rate dibagi dengan average total asset. Kemudian yang keempat itu rasionya depreciation expense as operation percent of property, plant and equipment, dengan menghitungnya dengan cara depreciation expense dibagi dengan average dari fixed asset tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada repair expense to net sales, yaitu menghitungnya itu dengan cara repair and maintenance expense dibagi dengan net sales. Nah, jika terdapat peningkatan maupun penurunan tak terduga pada kelima rasio tadi yang dihitung tadi, itu dapat menunjukkan bahwa adanya kesalahan dalam akun terkait. Nah, kemudian poin terakhir itu ada comparing the result of the ratio calculation with the expected figure or comparison figures such as last year's data, industry data, budget data, and other relevant data. Jadi auditor itu membandingkan hasil perhitungan rasio-rasio tadi dengan apa yang diharapkan, seperti data tahun lalu, data industri, data anggaran, dan data lain yang relevan. Boleh di next. Nah, kemudian ada transaction and balance. Yang pertama itu ada test of details of transaction. Yang pertama adalah vouching for addition of fixed asset atau vouching penambahan aktiva tetap. Jadi semua penambahan yang normal itu harus didukung oleh dokumentasi berupa otorisasi dalam notulen rapat, voucher, faktur, kontrak, dan cek-cek yang dibatalkan. Jumlah yang dicatat itu harus di-vouching untuk mendukung dokumentasi. Kemudian yang kedua itu ada vouching for disposal of fixed asset atau vouching pelepasan aktiva tetap. Jadi bukti-bukti tentang penjualan, penarikan, dan tukar tambah harus tersedia bagi auditor dalam bentuk nota pembayaran kas, otorisasi tertulis, dan perjanjian penjualan. Dokumentasi tersebut tuh harus ditelaah secara seksama untuk menentukan ketepatan dan kelayakan catatan akuntansi, termasuk pengakuan keuntungan dan kerugiannya. Nah, yang ketiga itu reviewing the journal entries, repair and maintenance expense, atau mereview ayat jurnal beban reparasi dan pemeliharaan. Jadi tujuan auditor dalam melaksanakan pengujian ini adalah untuk menentukan kelayakan dan konsistensi pembebanan ke beban reparasi. Kelayakan ini meliputi pertimbangan mengenai apakah klien telah melakukan pembebanan yang tepat antara pengeluaran modal dan pendapatan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada test of details of balance. Yang pertama itu inspect fixed asset atau melakukan inspeksi aset tetap. Nah, inspeksi aset tetap itu memungkinkan auditor untuk mendapatkan pengetahuan pribadi yang langsung mengenai eksistensinya. Dalam penugasan yang berulang, inspeksi yang terrinci dapat dibatasi pada pos-pos yang tercantum pada schedule penambahan aktiva tetap. Kemudian itu ada examine the documents and contracts atau pemeriksa dokumen dan kontrak hak kepemilikan. Contohnya itu kepemilikan atas kendaraan dapat ditetapkan dengan memeriksa sertifikat seperti BPKB, kemudian STNK atau polis asuransi. Nah, untuk peralatan, perabotan, dan seperti furniture itu biasanya melalui faktur yang telah dibayar yang bisa dijadikan sebagai buktinya. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada test of details of accounting estimate. Yang pertama itu ada review of allowance for depreciation. Jadi maksudnya itu review penyisihan untuk penyusutan.
Dalam pengujian ini, auditor itu mencari bukti tentang kelayakan, konsistensi, dan ketepatan beban penyusutan. Nah, determination of the appropriateness of the depreciation allowance includes consideration of factors such as the first is the client past history in estimating the useful life, atau sejarah masa lalu klien dalam mengestimasi umur manfaat. Kemudian yang selanjutnya itu ada the remaining useful life existing of asset, atau umur manfaat yang tersisa atas aktiva yang ada. Kemudian yang kedua itu ada impairment of fixed asset, atau penurunan nilai aktiva tetap. Jadi auditor itu harus mengevaluasi apakah klien telah memperhitungkan secara layak penurunan nilai aktiva tetap apabila terjadi perubahan yang material, bagaimana suatu aktiva digunakan, atau apabila terjadi perubahan yang material dalam lingkungan bisnis. Nah, boleh di next. Nah, kemudian itu ada test of details of presentation and disclosure. Poin pertama itu the requirements for the presentation of fixed asset statements in finance are extensive. Jadi persyaratan penyajian laporan aktiva tetap itu dalam keuangan harus bersifat ekstensif. Kemudian yang kedua itu property that is pledged as collateral for loan must be disclosed. Jadi properti yang digadaikan sebagai jaminan ketika melakukan pinjaman itu harus diungkapkan dengan sejelas-jelasnya. Nah, dan yang terakhir itu the appropriateness of the client's disclosure regarding assets under lease can be determined by looking back at the authoritative accounting announcement and related lease agreements. Jadi kelayakan pengungkapan klien yang berkaitan dengan aktiva menurut lease dapat ditentukan dengan melihat kembali ke pengumuman akuntansi otoritatif dan perjanjian lease itu harus sudah berkaitan. Boleh di next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi berikutnya yaitu ada the financing cycle. The financing cycle includes the major transactions such as follows. Jadi, siklus pembiayaan ini terbagi menjadi dua jenis transaksi utama. Yang pertama ada long-term debt transactions atau transaksi utang jangka panjang yang mencakup peminjaman dari obligasi, hipotek, lessor, dan hutang, serta pembayaran pokok dan bunga yang berkaitan. Yang kedua ada stockholders equity atau transaksi ekuitas pemegang saham yang mencakup penerbitan dan penarikan saham preferen serta saham biasa, transaksi saham treasury atau treasury stock, dan pembayaran dividen. Penerbitan obligasi dan saham biasa itu biasanya merupakan sumber dana modal yang utama. Dengan demikian, perhatian akan dipusatkan terutama pada kedua sumber pembiayaan ini. Siklus pembiayaan berkaitan dengan siklus pengeluaran ketika kas dikeluarkan untuk membayar bunga obligasi, penarikan obligasi, dividen tunai, dan pembelian saham treasury atau treasury stock. Berikutnya ini merupakan akun-akun yang digunakan dalam mencatat transaksi siklus pembiayaan. Dibagi menjadi dua, yaitu long-term debt transactions dan stockholder equity transactions. Untuk long-term debt transactions atau transaksi hutang jangka panjang, ada obligasi, hipotek, lessor, dan hutang pinjaman. Lalu ada premi diskonto obligasi, hutang bunga, beban bunga, keuntungan atau kerugian atas penarikan obligasi. Lalu pada kolom transaksi ekuitas pemegang saham, ada saham preferen, saham biasa, treasury stock, modal disetor, laba ditahan, dividen, dan hutang dividen. Selanjutnya ada audit objektif. Audit objektif itu terdapat 3 jenis. Yang pertama ada transaction objektif, ada balance objektif, dan disclosure objektif. Oke, yang pertama ada dari tujuan transaksi, yaitu untuk assurance atau kejadian, mencatat seluruh utang, biaya bunga, dan ekuitas yang merupakan transaksi yang
terjadi selama periode berjalan. Yang kedua, completeness atau kelengkapan. Semua utang dan bunga, biaya yang dikeluarkan, dan seluruh transaksi ekuitas yang terjadi selama periode tersebut tercatat. Lalu ada accuracy, utang, biaya bunga, dan transaksi ekuitas transaksi secara akurat dinilai dengan menggunakan GAAP dan di jurnal dengan benar, diringkas dan diposting. Lalu ada cut-off, yaitu semua utang, biaya bunga, dan transaksi ekuitas telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Yang terakhir ada klasifikasi, yaitu semua utang, biaya bunga, dan transaksi ekuitas telah tercatat dalam rekening yang tepat. Selanjutnya ada balance objektif atau tujuan balance. Yang pertama itu ada eksistensi, yaitu keberadaan. Saldo utang dan ekuitas yang dicatat merupakan utang yang ada pada tanggal neraca dan ekuitas merupakan hal yang dimiliki yang ada pada tanggal neraca. Yang kedua ada completeness atau kelengkapan, yaitu semua utang dan ekuitas yang merupakan klaim pemilik atas aset entitas yang dilaporkan dicatat pada tanggal neraca. Lalu ada rights and obligations atau hak dan kewajiban. Semua saldo utang dicatat adalah kewajiban dari entitas. Dan saldo ekuitas merupakan klaim pemilik atas aset pelaporan entitas. Yang terakhir ada valuation and allocation atau valuasi dan alokasi, yaitu saldo utang dan ekuitas pemegang saham. Saldo benar dihargai sesuai dengan GAAP. Lalu yang terakhir itu ada disclosure objektif atau tujuan pengungkapan. Yang pertama ada occurrence and rights and obligations atau kejadian dan hak dan kewajiban. Utang dan ekuitas pengungkapan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Lalu completeness atau kelengkapan, yaitu semua utang dan ekuitas pengungkapan yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Lalu ada classification and understandability, yaitu atau klasifikasi dan tingkat kepahaman. Semua utang dan ekuitas informasi tepat disajikan dan informasi dalam pengungkapan dimengerti bagi pengguna. Dan terakhir yaitu accuracy and valuation, yaitu akurasi dan penilaian. Utang dan ekuitas informasi diungkapkan secara akurat dan pada jumlah yang tepat. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Selfie. Ya, materi selanjutnya adalah function and related control. Nah, pada fungsi ini ada 5 diantaranya. Yang pertama ada authorizing bond and capital stock. Kemudian yang kedua issuing bond and capital stock. Yang ketiga redeeming and acquiring bonds and capital stock. Dan yang terakhir yang keempat yaitu recording finance transaction. Nah, untuk selanjutnya, untuk fungsi yang pertama yaitu authorizing bond and capital stock, di mana aktivitas pengendaliannya yaitu Dewan Direksi biasanya mengotorisasi transaksi pendanaan berdasarkan rencana strategis dan aktivitas investasinya. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu issuing bond and capital stock, yaitu pada aktivitas pengendaliannya penerbitan dilakukan sesuai dengan otorisasi Dewan Direksi dan persyaratan hukum, serta hasilnya segera disimpan utuh, lalu obligasi dan sertifikat saham yang belum diterbitkan dilindungi secara fisik. Dan yang ketiga, ada redeeming and acquiring bonds and capital stock. Untuk aktivitas pengendaliannya, yaitu transaksi dilakukan sesuai dengan otorisasi Dewan Direksi, sertifikat saham treasury dilindungi secara fisik. Dan yang terakhir, yaitu recording financing transaction, di mana aktivitas pengendaliannya merupakan transaksi dicatat dengan benar berdasarkan jumlah, klasifikasi, dan periode akuntansi berdasarkan otorisasi dan dokumentasi pendukung, tugas pelaksanaan dan pencatatan transaksi pembiayaan dipisahkan, pemeriksaan independen berkala dilakukan atas persetujuan buku besar pembantu dan akun pengendali, termasuk konfirmasi dengan wali obligasi atau agent transfer yang dilakukan. Next. Selanjutnya yaitu materi testing of control for the financing cycle. Next. Dalam testing of control ini terdapat 3 pengujian. Yang pertama, trace a new long-term debt obligation with approval by the competent authorities to meeting notes or approval letters. Maksudnya,
menelusuri kewajiban utang jangka panjang baru dengan persetujuan otoritas yang berwenang penata rapat atau surat persetujuan. Kemudian yang kedua, conduct compliance test with significant laws, regulation, and debt agreement, especially regulation is by the Ministry of Finance, di mana melakukan uji kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan perjanjian utang yang signifikan, terutama peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. And the next, terakhir, yaitu determine the definition of the classification of long-term debt. Maksudnya, yang terakhir ini adalah menentukan penetapan klasifikasi utang jangka panjang. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Oke, materi berikutnya yaitu mengenai substantive test of long-term debt, yaitu pengujian substantif pada hutang jangka panjang. Yang pertama ada initial procedure atau prosedur inisial. Jadi pada prosedur ini tuh auditor melakukan pemahaman atas bisnis klien. Dalam hal ini auditor mencari tahu kebutuhan perusahaan akan pendanaan dan juga kemampuan perusahaan atas hutang-hutang yang mereka miliki. Karena tidak dapat dipungkiri, kegiatan pendanaan berkaitan dengan investasi pada langkah berikutnya. Beberapa daftar yang berkaitan dengan hutang jangka panjang dapat berupa utang jangka panjang bank, obligasi kapitalis, dan beberapa obligasi yang dimiliki oleh pemegang obligasi di luar perusahaan. Oke, jadi di sini yang pertama itu ada obtain and understanding of the business and industry. Jadi memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri dan menentukan yang pertama itu signifikansi berbagai sumber pendanaan, utang dan ekuitas bagi entitas. Yang kedua, pendorong ekonomi utama yang mempengaruhi kebutuhan entitas untuk pembiayaan dan kemampuannya untuk membayar biaya utang dan ekuitas. Yang ketiga, ada standar industri, sejauh mana industri menggunakan pembiayaan utang dan ekuitas dan dampak utang terhadap pendapatan. Lalu yang keempat, ada memahami sejauh mana perusahaan telah menggunakan entitas bunga variabel dan sewa operasi untuk membiayai aset. Lalu di poin kedua itu ada perform initial procedures on long-term debt, balances, and records that will be subject to the further testing. Atau melakukan prosedur awal pada akun hutang jangka panjang untuk tahun lalu, maka akan diuji lebih lanjut dengan yang pertama, menelusuri saldo awal untuk akun utang jangka panjang Sekretaris Kerja tahun lalu. Yang kedua, meninjau aktivitas di semua utang jangka panjang dan akun laporan laba rugi terkait dan menyelidiki entry yang tampak tidak biasa dalam jumlah atau sumbernya. Yang ketiga, memperoleh schedule utang jangka panjang yang disiapkan klien dan menentukan bahwa schedule tersebut secara akurat mewakili catatan akuntansi yang mendasarinya. Selanjutnya yang kedua itu ada analytical procedures atau prosedur analitis. Bagian penting dari audit utang jangka panjang ialah konsistensi dari informasi keuangan dengan ekspektasi auditor. Dalam poin sebelumnya dijelaskan bagaimana pemahaman bisnis klien bisa membantu dalam prosedur selanjutnya berkaitan dengan utang jangka panjang. Auditor sebaiknya mengevaluasi pengungkapan yang berkaitan dengan jatuh tempo sebuah utang. Tanggung jawab auditor di sini ialah mengevaluasi bagaimana kelangsungan perusahaan dan bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan sejumlah kas untuk membayar beban bunga obligasi atau pada saat jatuh tempo obligasi. Di sini ada tabel mengenai prosedur analitis yang dipakai untuk audit siklus utang jangka panjang. Yang pertama, ada rasio or other financial information atau rasio atau informasi keuangan lainnya. Ada arus kas bebas yang dihitung dengan cara arus kas dari operasi dikurangi dengan pengeluaran modal. Signifikansi auditnya ini, arus kas bebas yang negatif akan menunjukkan kebutuhan dan akan mendekati jumlah dari pembiayaan yang diharapkan guna mencegah kekeringan kas atau investasi. Yang kedua ada hutang berbunga terhadap total aktiva, yaitu rumusnya hutang bunga dibagi dengan aktiva. Signifikansi auditnya memberikan kelayakan atas proporsi hutang entitas yang dapat dibandingkan dengan
pengalaman tahun sebelumnya atau data industri. Lalu yang ketiga ada ekuitas pemegang saham terhadap total aktiva. Rumusnya yaitu ekuitas pemegang saham dibagi dengan total aktiva. Signifikansi auditnya memberikan kelayakan atas proporsi hutang entitas yang dapat dibandingkan dengan pengalaman tahun sebelumnya atau data industri. Lalu yang keempat itu adalah membandingkan pengembalian atas aktiva dengan biaya incremental hutang. Rumusnya ini, apakah ROA itu lebih besar dibandingkan dengan biaya incremental? Rumus ROA ini, ROA dikurangi buka kurung laba bersih ditambah bunga dikali buka kurung 1 dikurangi tarif pajak dibagi dengan total aktiva rata-rata. Signifikansi auditnya, jika sebuah perusahaan itu mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari aktiva daripada biaya incremental utangnya, maka yang merupakan tanda bahwa entitas dapat menggunakan pembiayaan dengan hutang untuk memperluas aktiva dan laba entitas tersebut. Lalu ada pengembalian atas ekuitas saham biasa. Rumusnya yaitu laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan ekuitas pemegang saham biasa rata-rata. Signifikansi auditnya memberikan pengujian kelayakan atas ekuitas pemegang saham dengan adanya struktur laba dan pembiayaan perusahaan. Selanjutnya ada arus kas dari operasi terhadap dividen dan hutang bagian lancar. Rumusnya yaitu arus kas dari operasi dibagi dengan hutang ditambah dividen yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Signifikansi auditnya, suatu pengujian atas kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Rasio yang kurang dari 1 menunjukkan adanya masalah likuiditas yang potensial. Lalu ada berapa kali bunga itu dihasilkan. Rumusnya yaitu laba sebelum bunga dan pajak penghasilan dibagi dengan beban bunga ditambah bunga yang dikapitalisasi. Signifikansi auditnya, pengujian atas kemampuan entitas untuk menghasilkan laba untuk menutup biaya pelunasan hutang untuk menutup biaya pelunasan hutang. Rasio yang menunjukkan 1 bahwa laba entitas tidak mencukupi untuk menutupi biaya pembiayaan. Yang terakhir yaitu beban bunga terhadap hutang berbunga. Rumusnya beban bunga dikurang bunga yang dikapitalisasi dibagi dengan hutang bunga rata-rata. Signifikansi auditnya, suatu pengujian kelayakan atas beban bunga yang dicatat yang harus mendekati biaya modal hutang rata-rata entitas. Oke, selanjutnya yaitu ada test of details of transactions atau pengujian rincian atas transaksi. Forge a sample of entries in a long-term debt and related interest expense account. Jadi menjamin sampel entry ini dalam utang jangka panjang dan akun bunga terkait. Terdapat beberapa bukti transaksi yang harus didapat oleh auditor, antara lain yang pertama, bukti pada saat penerbitan obligasi, baik itu data face value dan perhitungan net profit. Yang kedua, bukti cancelled notes atau sertifikat obligasi yang dimiliki oleh pembeli obligasi. Sertifikat obligasi ini didapat jika pembayaran sudah dilunasi seluruhnya. Yang ketiga, ada sertifikat saham yang akan didapat jika obligasi dikonversikan ke dalam saham. Vouching atas jurnal utang jangka panjang ini harus mengikuti 4 asumsi dalam tujuan objektif auditnya. Ini pertama existence atau occurrence, yang kedua completeness atau kelengkapan, yang ketiga rights and obligations, dan yang keempat itu valuation and allocation. Lalu selanjutnya itu ada test of details of balances atau pengujian rincian atas saldo. Terdapat 3 pengujian substantif atas saldo. Yang pertama itu ada review authorizations and contracts, yang kedua ada confirm debt, dan yang ketiga ada recalculate interest expense. Okay? Yang pertama itu mereview autorisasi dan kontrak. Bukti autorisasi dan persetujuan obligasi yang terjadi bisa didapat dari rapat dewan direksi. Review kontrak berupa rincian dari perjanjian dan pemenuhan entitas serta rincian dari obligasi di bawah kapitalis. Lalu yang kedua itu ada konfirmasi utang. Dalam mengkonfirmasi adanya sebuah utang, maka auditor itu dapat berkomunikasi langsung dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada kreditor atau wali obligasi.
Untuk utang bank, auditor dapat mengirimkan konfirmasi kepada bank dan meminta bank untuk mengirim kembali konfirmasi tersebut langsung ke auditor. Setiap konfirmasi berisi tentang status jumlah utang perusahaan saat ini, dan konfirmasi yang sudah dikembalikan dibandingkan dengan apa yang tercatat di saldo perusahaan. Jika ada perbedaan, bisa dipertanyakan kepada pihak auditi. Lalu yang ketiga, perhitungan ulang beban bunga. Auditor men-tracing keberadaan bukti-bukti pembayaran bunga atas obligasi bisa melalui bukti voucher, cancelled checks, dan konfirmasi. Lalu ada mengenai presentation and disclosure atau pengujian rincian atas penyajian dan pengungkapan. Pada tahap ini, auditor itu melihat apakah auditi sudah mencantumkan utang jangka panjang di laporan keuangannya, atau sudahkah auditi memperhatikan kelengkapan dari utang jangka panjang seperti yang terdapat pada standar akuntansi keuangan. Di sini kan compare statement presentation with GAAP atau bandingkan presentasi pernyataan dengan GAAP. Poin pertama yaitu menentukan saldo utang jangka panjang diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan benar dalam laporan keuangan. Yang kedua, menentukan ketepatan pengungkapan mengenai semua persyaratan, perjanjian, dan ketentuan pensiun yang berkaitan dengan utang jangka panjang. Lalu yang ketiga itu, mengevaluasi kelengkapan penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang dalam draft laporan keuangan untuk menentukan kesesuaian dengan GAAP dengan mengacu pada daftar periksa pengungkapan. Yang terakhir, membaca pengungkapan dan secara independen mengevaluasi klasifikasi dan pemahamannya. Untuk pembacaan quotes ini akan disampaikan oleh Ade Maulana. Ini ada sedikit quotes dari Mahatma Gandhi. Jadi beliau itu mengatakan bahwa live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. Jadi katanya itu hiduplah ketika kamu merasa besok akan mati dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.